podcast cuy ID. Ketemu lagi sama aku dan kali ini kita kedatangan teman-temanku. Kebetulan teman-temanku ini bener-bener kritis banget dalam hal dunia perteknologian dan juga implementasi tentang nilai-nilai Pancasila. Ya mungkin di matkul mereka itu sempurna banget lah di mata mereka itu tentang Pancasila itu apa, terus tujuannya apa, manfaatnya apa. Dan kali ini aku bakal ngundang teman-temanku. Yang pertama itu Halimah. Gimana Han? Say hi. Hai. Ojo, Hai, guys. ojo aduh dong, ojo gugup, santuy. Gimana? Ya gimana ya, bangga aja lah diundang ke podcastnya si Mahyan yang katanya podcast paling terkini terbaru. Ya enggak lah, santuy lah. Halimah ini sosoknya yang begitu inspiratif dan juga benar-benar buat saya tertarik untuk mengundang dia dan berbincang lebih lanjut mengenai apa sih yang perlu ditelaah pada teknologi zaman sekarang itu. Sesuai apa enggak? Dan juga selain itu ada Vika. Gimana kabarnya, Vika? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah banget. Vika ini anak pondokan, betul nggak, Vika? Ya Kok ketawa? seperti itu. Oh, kalau kalau anak pondokan itu kalau ketawa itu gitu nggak sih? Kalem guys. Kalem guys ya. Oh, betul. Betul banget. Oke, makasih Vika. Selanjutnya ada Dina. Halo. Hello, masya Allah. Dina ini sama kayak Vika loh. Vika kan anak pondokan ya. Betul nggak, Vika? Iya. Ya, anak pondokan kan ya. Kalau Dina ini juga anak pondokan ya Dina ya. Gimana Dina? Iya, satu pondok loh. Oh, satu pondok sama Vika. BTW aku pondokan juga nggak dikenalin ya. Oh, aduh, mohon maaf Halimah. Saya itu pertama kali ketemu kamu itu first impression ya. Mungkin buset nih orang kos-kosan banget. Wah, Ya. ternyata sebelumnya aku mohon maaf ya guys ya kalau Halimah ini sebenarnya juga anak pondokan juga sama dengan Dina. Dina gimana, Din? Tentang apa? Halimah. Tentang Halimah. Bukan dong, kamu berkenalan diri dong, gimana? Oh, udah kenal loh, nama aku Dina. Ya satu kelas sama si Mahyan. Oh, Dan saya itu merasa bangga bisa diundang dalam podcast ini. oh, masya Allah. Terima kasih banyak atas kedatangan Dina. BTW Dina ini salah satu pengurus ya guys ya, salah satu pengurus di pondok pesantrennya dan dia juga terkenal lembut atau gimana gitu ya. Aku itu penasaran banget menurut pendapat kalian ya, karena kalian aku undang ke podcast ini. Itu sebenarnya itu aku pengen bahas tentang gimana sih telaah lebih lanjut ya, kayak konteks kekinian itu terus implementasi Pancasila. Kalau kalau kita bicara Pancasila ya mungkin terdengar agak kuno ya, mungkin kita bilang ke nilai-nilai norma ya, tapi sebenarnya nilai-nilai norma ini balik lagi ke Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila di negara Indonesia itu kan ada teorinya ya. Nah, itu aku tuh pengen bahas sih. Kayak sekarang itu fenomena sekarang itu kayak apa gitu. Teknologi zaman sekarang itu ada nggak solusi yang dibalik dibalik kemewahan teknologi yang super duper membantu kita itu ada kayak efek negatif kayak malas, kecanduan dan lain sebagainya itu kan sangat merugikan ya. Dan aku itu pengen banget gimana sih menurut pendapat kalian ya. Oh iya, kalian sadar nggak sih guys, perkembangan zaman sekarang kalau dibandingkan sama zaman dahulu tuh bedanya jauh banget gitu loh. Terus kira-kira itu perkembangannya kayak apa kalau disambungkan dengan problem etika ilmu pengetahuan sekarang gitu? Menarik. Gimana ya? Mungkin aku bisa jawab ya. Mungkin ini menurut pandanganku. Kayak teknologi zaman sekarang itu benar-benar maju banget ya. Ya seperti yang kita tahu lampu sekarang udah dinikmati ke mana-mana saja. Tapi ya ada juga yang terpelosok gitu. Tapi mostly atau mayoritas kan udah merasakan bagaimana enaknya listrik gitu kan, lampu gitu. Nah, pada zaman sekarang itu kan udah bermunculan banyak banget vintage finansial teknologi. Kalau kalian nggak tahu itu kan banyak banget gak sih, kayak Dana, Link aja, terus bergerak di bidang e-commerce kan ada toko Orange ya, atau boleh sebut merek nggak ya, Shopee. Nah, terus ada toko hijau, Tokped. Itu kan berguna banget bagi kita yang mageran dan pengen belanja itu bisa via online gitu. Itu kan berguna banget gitu kan. Nah,
sebenarnya teknologi pada zaman kita itu berkembang seiring berkembangnya juga kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Kalau kalau di seluruh dunia itu kebutuhannya belanja ya teknologi berkembang ke arah situ gitu. Jadi ditentukan dulu gitu kebutuhannya itu seperti apa. Terus kalau ditanya terus hubungannya sama problem etika ilmu pengetahuan itu kayak apa? Hmm, sebenarnya kita harus telah lebih lanjut ya kalau problem etika itu seperti apa. Kalau menurut saya, mostly ya, mungkin ada pendapat teman-teman aku itu ada kaitannya sama nilai yang dianut ya. Kalau kalau di negara kita kan negara Pancasila ya. Berarti kan adanya nilai yang dianut itu berdasarkan moral atau ideologi Pancasila gitu. Istilahnya nilai apa yang kita anut itu berdasarkan bumi yang kita pijak. Nah, bumi yang kita pijak itu kan di Indonesia ya. Berarti kan hubungannya apa ya? Hubungannya tentang nilai-nilai yang mendasari dari sebuah kehidupan. Nah, balik lagi kalau hubungannya terhadap teknologi itu seperti apa? Ya, etikanya tujuan teknologi itu hadir itu harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Nggak ada pelanggaran, pengembangannya itu berdasarkan nilai Pancasila dan juga berdasarkan nilai budaya dan juga sesuai ideologi bangsa lah. Nah, gitu. Misalnya Tokped tujuannya kan untuk penyelesaian masalah belanja online, nggak ribet kan. Kalau ditelaah sebenarnya itu nggak bertentangan sama nilai Pancasila loh sebenarnya ya. Sebenarnya tidak lepas dengan perilaku manusia itu sendiri gitu. Jadi itu harus ada konteksnya. Nah, Tokped ini tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, bahkan sesuai dengan sila kedua sama sila kelima. Ini sih saya ada pernah baca soal dikit-dikit ya. Itu sebenarnya nilai Pancasila sebagai rambu normatif itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Mungkin bisa dijawab sama Mbak Halimah mungkin. Gimana Mbak? Sebenarnya normatif itu kan kayaknya dari kata norma ya guys ya. Rambu berarti pengingat atau alat kontrol. Jadi kayaknya Pancasila itu sebagai, kan dari awal ideologi Pancasila itu sebagai landasan dan sebagai bukti-bukti pemikiran bangsa Indonesia. Jadi kayaknya Pancasila itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar kita itu tidak jauh melenceng dari nilai-nilai Pancasila meskipun perkembangan terus maju. Tapi kita juga harus menjadi manusia yang dinamis ya supaya tidak kuno dan ketinggalan zaman. Nah, Itu iya, sih. betul betul. Betul. Aku setuju sih sama pendapatnya manusia yang itu dinamis. Tapi juga manusia itu dinamis kan sifatnya ya. Nah, sifat itu kan udah pasti ada pengontrolnya. Nah, pengontrolnya itu ya Pancasila itu sendiri. Mungkin norma ya, mungkin norma yang kalau kalau Gen Z kan nggak tahu nilai-nilai Pancasila itu mungkin kayak apa. Terlalu teoritis lah. Mungkin kita anggapnya etika, attitude. Nah, itu dia. Kalau menurutku sih begitu ya. Setuju banget aku sama pendapatnya Mbak Halimah. Kalau menurut saya itu manusia dinamis dan terkontrol itu misalnya ya kita itu ada hak untuk mengeluarkan status-status ya di medsos, tapi kita harus juga mengontrol isi status itu, menyakiti orang enggak, mencemarkan nama baik orang enggak gitu. Kita kan ya tinggal di negara hukum ya guys. Jadi ya kayak harus tahu aturannya aja lah. Kayak semakin jari kita lincah, maka ya akan semakin menjebak kita sendiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya mungkin ya. Kita kan udah bahas nih tentang perkembangan pengetahuan teknologi harus sesuai dengan Pancasila. Tapi kenyataannya di zaman sekarang tuh kebaliknya. Seperti contohnya orang yang menjadi konsumtif karena adanya e-commerce. E-commerce. Saya sorry. E-commerce apa anjir? Iya, lanjut. Tapi kenyataannya di zaman sekarang sebaliknya guys. Contoh, kita jadi konsumtif karena adanya aplikasi online belanja gitu. Terus permainan juga sekarang jadi online semua. Kita jadi kecanduan. Sosmed jadi perang saling hujat dan sebagainya. Ada solusi nggak guys tentang masalah ini? Kalau menurutku pribadi tuh ya guys, kayaknya ada dua opsi. Yang pertama itu kayak pembatasan teknologi. Yang kedua, pembatasan penggunaan teknologi. Tapi kayaknya aku kalau opsi pertama kurang setuju. Kayaknya sama. Karo itu apa? sorry. Jadi kayaknya kalau saya
sama opsi satu itu kurang setuju karena kan kita ya dituntut zaman untuk dinamis dan semakin berkembang. Kayaknya saya lebih setuju ke pembatasan penggunaan karena itu kan kita kayak bisa mengontrol diri kita pribadi ya, kayak tergantung kita inginnya seperti apa. Jadi ya kita pandai-pandailah mengontrol diri kita agar kita ya tidak salah guna untuk menggunakan teknologi. Gimana Mbak Dina? Iya sih, itu seperti keadaan kami yang ada di pondok. Kita bebas menggunakan HP, tapi kita juga dibatasi waktu menggunakannya. Kayaknya supaya kita balance ya guys antara dunia dan akhirat gitu. Benar. Kan tadi kan pertanyaannya kan gini ya, Mbak Vika tadi kan pertanyaannya kan ada solusi nggak? Ya, terus dijawab sama teman-teman itu ada dua opsi. Kalau dipikir-pikir kan pembatasan teknologi kan itu nggak mungkin ya, soalnya itu kan ranahnya pihak mereka ya, maksudnya ranahnya yang punya teknologi ya. Misalnya Tokped ya, itu kan nggak mungkin banget kan ya dari CEO-nya atau pengelola Tokpednya itu membatasi. Kan mereka butuh cuan ya, ya nggak mungkin dibatasi kan. Nah, opsi kedua itu mungkin lebih masuk akal, soalnya kan lebih kitanya gitu kan, kita kan nggak bisa menghentikan teknologi kan, tapi kitanya bisa menghentikan perilaku kita untuk meminimalisir terjadinya dampak dari teknologi tersebut gitu. Jadi itu saja podcast kali ini di podcast Cuy. Tunggu kelanjutan podcastnya atau next episode-nya. Aku tutup bersama teman-temanku. Jangan lupa kalau kita masih ada next episode ya guys. Oke, jangan bosan ya guys ketemu aku. See you next episode. Dadah. Thank you very much. Ilalika akhir.